Sobat GBA yang dikasihi Kristus, kita bersyukur dalam momen-momen Natal ini ada waktu bagi kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkannya. Kami bersyukur kepada Bapa oleh karena anugerah dan kasih setiamu yang sempurna terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dan Engkau menibakan kami di momen-momen Natal tahun ini. Sekalipun kami merayakan Natal secara virtual, kami bersyukur untuk kesempatan kami akan membaca, merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Rohul Kudus-Mu berbicara menolong kami, boleh menikmati berkat-Mu dan memampukan kami melakukan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, demi Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perenungan kita saya berikan judul adalah pemberian terbaik. Pada tanggal 2 September 2018 yang lalu, setelah selesainya Asian Games, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada para atlet yang berprestasi dalam pertandingan tersebut. Salah satu yang menarik perhatian media adalah seorang yang bernama Jafro Megawanto yang menerima bonus 2,4 miliar dari pertandingan para layang. Saudara, mendapatkan bonus yang sedemikian besar tentu saja menjadi sukacita, kado yang tak ternilai bagi Jafro dan juga sebagian besar orang. Tetapi kalau kita mengajukan pertanyaan, saudara, apakah ketika kita memperoleh materi yang sedemikian besar, apakah itu menjadi sebuah pencapaian atau sebuah hadiah yang sangat penting, sangat berharga bagi kehidupan kita? Sebagian kita mungkin akan berkata, ya, karena nilai yang sedemikian besar dapat kita pergunakan untuk hal-hal yang besar juga. Tetapi saudaraku yang kekasih, kalau kita menilik kepada kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, Allah telah memberikan satu hadiah terbaik kepada umat manusia. Bukan hanya kepada saya, bukan hanya kepada saudara, tetapi kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sekali lagi Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ketika kita berbicara mengenai pemberian terbaik, memunculkan pertanyaan di benak kita, apa syarat sehingga sesuatu itu menjadi pemberian terbaik? Saudara, yang pertama tentu karena sesuai dengan kebutuhan kita. Banyak orang akan berkata bahwa pemberian itu menjadi pemberian terbaik karena harganya mahal. Atau mungkin karena pemberian itu unik atau antik, langka. Dan berbagai alasan yang lain yang dapat kita katakan sehingga pemberian itu menjadi pemberian terbaik. Tetapi saudaraku yang kekasih, perhatikan frasa yang berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ada sebuah permasalahan yang dihadapi oleh manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu kebinasaan. Karena itu kebutuhan terbesar kita sesungguhnya adalah mengatasi atau menemukan solusi dari kebinasaan itu. Kalau kita berbicara saat ini, mungkin kebutuhan terbesar umat manusia di seluruh dunia ini adalah vaksin COVID-19. Tetapi di dalam perjalanan sejarah umat manusia, kebutuhan yang paling hakiki dari manusia adalah pembebasan dari belenggu perbudakan dosa. Kenapa? Karena dosa telah membawa kita kepada kebinasaan. Dosa telah merusak moral dan etika manusia. Dosa telah merusak tatanan nilai hidup manusia. Dan itu tidak bisa diatasi dengan vaksin COVID. Juga tidak bisa diatasi dengan materi yang banyak.
juga tidak bisa diatasi dengan berprestasi yang luar biasa. Karena itu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, uang dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Sebab itu ada banyak ungkapan yang berkata begini, kalau kita punya uang, kita punya famili. Kalau kita punya uang, kita akan dipandang orang. Kalau kita punya uang, apapun bisa kita beli. Tetapi permasalahannya adalah, apakah dengan banyaknya uang itu sesuai dengan kebutuhan kita? Saudara, seorang anak merindukan dia memiliki sepasang sepatu berwarna hitam, polos, dengan ada talinya. Maka dia berharap nanti pada saat ulang tahunnya dia mendapatkan hadiah sepatu tersebut. Dan tiba waktunya saudara, ketika anak itu berulang tahun, maka papa mamanya memberikan satu bungkus kado kepadanya. Dan mereka berkata kepada anak itu, ini adalah hadiah istimewa buatmu. Dengan sukacita anak itu membuka kado tersebut. Tetapi ketika dia membuka isinya, dia menemukan sepasang sepatu berwarna hijau. Dengan demikian saudara, sepatu itu memang memberikan kebahagiaan, tetapi tidak cukup untuk memuaskan hatinya. Kenapa? Karena bukan itu yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah sepatu hitam polos dengan tali, supaya dia bisa pakai ke gereja dan juga dia bisa pakai ke sekolah. Saudara, demikian juga dengan kehadiran Kristus Yesus datang ke dalam dunia ini adalah sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan seluruh umat manusia untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Hanya melalui kelahiran Kristus, maka Anda dan saya memperoleh hidup yang kekal dan tidak lagi di dalam kebinasaan. Saudara, hal yang kedua yang menjadikan pemberian Allah itu adalah pemberian yang berharga atau pemberian terbaik, karena pemberian itu memang yang terbaik yang dimiliki oleh Allah. Saudara, dikatakan anak tunggal Allah. Di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata monogene, yang berarti unik, tunggal, atau satu-satunya. Dan tidak ada yang lain atau yang dapat disamakan dengan dia. Dia hanya satu-satunya, unik, tidak ada yang lain milik Allah selain dia. Saudaraku, karena itu sekali lagi Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tidak ada yang lain, dialah yang paling berharga yang dimiliki Allah untuk Anda dan saya. Saudara, kenapa perlu menekankan anak tunggal Allah? Untuk membedakan penyebutan anak tunggal yang dikenakan kepada Yesus dengan kita sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah karena diadopsi. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Setiap orang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, hanya dengan satu-satunya yang dia miliki, hanya dengan satu-satunya yang paling berharga, yang Allah miliki, Anda dan saya memperoleh penebusan. Mungkin Anda bertanya, tidak adakah cara lain untuk menebus manusia? Tidak adakah sesuatu yang lain yang diberikan oleh Allah untuk menebus kita dari belenggu dosa? Jawaban saya adalah tidak. Yesus ketika bergumul di Taman Getsemani, dia mengatakan demikian, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, Yesus mencoba menawarkan alternatif lain untuk menebus manusia. Tetapi jawaban Tuhan, jawaban Bapa adalah tidak ada cara yang lain selain melalui kematian Yesus. Dan di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 firman Tuhan juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara, hanya melalui pribadi atau anak yang paling berharga, yang satu-satunya yang dimiliki oleh Bapa, karya penebusan manusia dari belenggu dosa itu dapat terlaksana. Kenapa saudara Allah harus memberikan yang paling berharga dari dirinya? Karena Anda dan saya adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kita bukan pribadi yang sembrono. Kita bukan pribadi yang rendah nilainya. Mari perhatikan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai 20 mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Saudaraku, hanya melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus, anak Allah yang paling berharga itu, satu-satunya yang berharga yang dimiliki Allah, Anda dan saya beroleh penebusan. Itu sebabnya saudara, momen Natal adalah momen di mana Allah memberikan pemberian yang terbaik. Saudaraku, jikalau Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang sepele di mata Allah, maka Dia bisa memberikan apa saja di dalam alam semesta ini untuk menggantikan engkau dan saya. Sebab seluruh alam semesta dan isinya adalah milik Dia. Tetapi karena engkau dan saya adalah pribadi yang berharga, maka Dia memberikan pemberian yang paling berharga, yang paling terbaik dari dirinya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di dalam momen Natal ini, mari lihat kembali the best gift yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Jikalau Allah sudah memberikan pemberian terbaik, adakah pengorbanan yang terlalu mahal untuk kita berikan kepada Dia? Enggak, saudara. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita, maka berikanlah yang terbaik kepada Dia. Apa itu? Hidupmu dan hidupku, untuk melayani dan memuliakan Dia. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat pemberian terbaik, yaitu Yesus Kristus. Karena pemberian itu sesuai dengan kebutuhan kami manusia yang berdosa. Karena pemberian itu adalah pemberian yang paling berharga, yang terbaik yang ada pada diri Allah. Kami bersyukur dan biarlah kami boleh membalas segala kebaikan Tuhan. Pemberian terbaik itu dengan memberikan hidup kami juga untuk melayani dan memuliakan Engkau. Khususnya melalui seluruh rangkaian pelayanan kami di GBA. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu di dalam nama Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.